Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Shalom Bu Eni. Shalom Bu Eni. Wah, shalom juga. Luar biasa teman ya. baru di tahun yang baru. Wah, sebenarnya teman lama sih Bu Eni. Oh iya. Tapi baru muncul kembali. Siapa yang kangen? Siapa yang kangen sama Bu Ii? Ya. Semua ya kangen Bu Ii. Siapa ya? yang kangen angkat tangannya di rumah ya. Angkat tangan. Iya, tapi kita pagi ini juga bersyukur kita beribadah ya. Kita mau berkangen-kangenan dengan teman-teman walaupun Ya. di rumah. Dan juga kita mau berkangen-kangen dengan Tuhan Yesus. Betul. Iya, karena hari ini kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Oh iya, Yes. betul-betul sekali. Nah, anak-anak, wah luar biasa ya pagi ini semuanya sehat ya. Sehat. Kak Leoni Pasti berharap sehat ya. semuanya sehat dan kita kembali akan mau memuji Tuhan. Kita bawa hati kita mau menyembah Tuhan. Mari kita pujikan lagu Saat Ku Menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. mari anak-anak kita bagi berdiri, kita siapkan hati kita. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Anak-anak ambil sikap yang baik
kita merendahkan diri datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena penyertaan Tuhan luar biasa bagi kami anak-anak-Mu dan seluruh keluarga kami. Kami bersyukur jika saat ini kami boleh diberi kesehatan dan Tuhan memberkati dalam studi kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kami juga boleh memuji-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Itu sebuah kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan kuduskan, Tuhan urapi untuk semua pelayan anak dan juga pemain musik dan juga kameramen yang selalu setia melayani Tuhan di dalam Komisi Anak Gracia. Kami juga berdoa jikalau di antara kami ada yang sakit, keluarga kami kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Dan jika ada yang tidak bisa beribadah, kami rindu Tuhan mengetuk supaya anak-anak-Mu boleh kembali beribadah. Kuduskanlah Tuhan ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kak Leoni, kita mau jalan-jalan. Wah, mau jalan-jalan kemana nih? Wih, mau ikut enggak? Ke gunung, ke sawah. Oh iya. Nah, Siap apa? nggak? Keren deh. Tapi kita sambil nyanyi ya Bu Eni ya. Oke. Ya, kita mau nyanyikan lanjutkan pujian kita dengan lagu berjudul Ku Daki 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 Daki. Ya, siap ya, langsung ya. Semangat, semangat. Musik siap. Masih bangkit berdiri ya. Mulai. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Stop. Nah, Kak Leoni mau Ngos-ngosan. semua. Udah ngos-ngosan ya? Sudah ngos. Tadi kan mendaki, terus Oh. berselam. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya karena kita kan mau memuji Tuhan. Jadi semua dipakai Ya, dari atas sampai bawah. Semangat ya. Nah, kita mau tambah semangat lagi. Kita ulangi lagi lagu ini. Waktu kalau ke kanan tunjuk ke kanannya ya. Oke. Jangan lupa. Jadi setiap ada kata-katanya kita ikutin gitu. Siap. Oke, kita mulai lagi ya. Ku daki daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang
sudah keringatan Bu Ii? Iya, keringatan sekali dan capek. Wah, berarti Bu Ii sungguh-sungguh Semangat. ya. Kami seneng. Iya, jadi anak-anak di rumah juga yang betul sudah berkeringat ya Bu ya. sangat berkeringat. Ya boleh duduk dulu ya, karena dari tadi sudah berdiri loh. Anak hebat gak apa-apa ya, gak pernah merasa capek. Nah, ada pengumuman ya Bu. Ada. Ya, silakan Bu Oh, Eni iya. yang akan mau membawakan. sampaikan. Iya. Ya, untuk anak-anak pengumuman, meskipun ini masih pandemi dan sekolah pun masih online ya. Masih daring, betul Nah, Mbak. masih Hari ini. daring. Tapi tetap semangat untuk belajar. Jangan loyo ya. Dan jaga kesehatan. Tetap ya. Iya. Terus anak-anak jangan lupa, ini sudah bulan Januari, hari ke berapa? Hari ke Ayo, 9. hari Wah, ke-9 iya. ternyata di tahun 2022. Iya. Tidak terasa. Bagi anak-anak yang belum mengambil spirit junior ataupun aktivitas, bisa diambil di Toko Sari Utami setiap hari jam kerja. Gratis. Gratis Wah. ya. Luar biasa ya. Tinggal mengambil saja. Ya, tinggal mengambil Jangan saja. hanya diambil Bu, harus dibaca juga Oh ya. iya, Iya. setiap hari sesuai tanggalnya ya. Betul. Terus selain spirit dan aktivitas, anak-anak juga kan belum bisa pergi ke sekolah minggu. Tetap memberikan persembahan untuk Tuhan ya. Wah. Sehingga kegiatan di Komisi Anak Gracia boleh berjalan dengan lancar. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengumpulkan persembahan itu melalui rekening yang ada di bawah ini. Ya. Oke. Atau dibawa ke kantor gereja pada jam kerja. Iya, jangan lupa ditulisi ya Bu Ii. Ya. Iya. Ya, ditulisi Persembahan untuk Komisi Anak Anak Gracia. Gracia. Ya. Dan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah setia memberi persembahan melalui orang tua. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Amin. Untuk selanjutnya ada pengumuman lagi kah? Sudah Sementara ya? sudah. Sementara sudah. Oke. Oh iya itu pemuritan ya. Pemuritan Oh, iya. sudah mulai aktif lagi ya. Iya. Jangan lupa tugas-tugasnya Iya, ya, betul. dikumpulkan melalui kelompok kalian masing-masing. Jadi tetap Ada dua semangat. macam Tante Leoni. Oh, Jadi untuk anak-anak yang masih kecil-kecil yang belum bisa kumpulin tugasnya, yang paling penting adalah anak-anak mendengarkan bersama dengan mama. iya. Ya, kalau yang sudah besar harus mengumpulkan tugasnya. Iya dong, masa malu ya Bu I kayak Iya. anak kecil terus ya. Hebat anak-anak sekarang. Iya, tapi anak sekolah minggu kita kan rajin-rajin ya Bu ya. Luar biasa. Luar biasa. Terutama Hmm? dukungan dari orang tua. Wah, Berarti itu mama skala papa penting. juga luar biasa ya. Hore. Tangan untuk mama dan Yeay, papa. semuanya ya. Oke, dan selanjutnya Kita mau berdoa untuk minta persembahan kita. minta Ya. tolong Bu I ya, nah yang Ya. pimpin ya. Mari anak-anak yang ada di rumah kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita melipat tangan kita dan menutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami untuk puji hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya kami memberikannya dengan limpah syukur dan takut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan kuduskan persembahan ini untuk pelayanan Tuhan. Dan kami memohon berkat bagi setiap orang tua di dalam usaha pekerjaan mereka dan kesehatan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk setiap tangan yang mempersembahkannya dengan hati yang penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memanggil Bu Sian, kita mau memanggil Yesus dulu ya. Ya, mari anak-anak kita mau panggil Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita undang Yesus untuk memimpin dan menuntun kita.
siap, yang belum ambil Alkitab segera diambil, dan kita mau panggil Bu Sian ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Silakan Bu Sian. Shalom Gracia Kids. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan yang baru, di tahun yang baru, tahun 2022. Wow, luar biasa ya. Tidak terasa ternyata kita sudah melewati tahun 2021. Kalaupun kita bisa, itu karena apa ya? Itu semata-mata karena penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sudah bawa Alkitabnya semua atau belum? Ayo diambil semua Alkitabnya. Mana ya? Bisa melihat? Hebat sekali. Iya, ada yang sama cicinya, ada kokonya, sama kakak, sama adik, ada yang sama papa, sama mama, ya. Ya, kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama memohon pimpinan Tuhan karena kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk bisa mengerti, tolong kami untuk bisa melakukannya. Walau kami kecil, tetapi di dalam Tuhan kami bisa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak hebat. Hari ini, seperti tadi Bu Syam sudah katakan, kita akan merenungkan sebuah tema penyertaan Tuhan nyata. Nah, anak-anak, siapa di sini yang mengakui, yang merasakan, yang mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa? Angkat tangan. Wah, hebat-hebat. Bisa beri contoh nggak penyertaan Tuhan dalam hidupmu itu seperti apa ya? Apa ya penyertaan Tuhan ya? Mungkin di antara anak-anak ada yang mengatakan, penyertaan Tuhan luar biasa Bu, karena aku dan keluargaku diberi sehat. Ya benar, penyertaan Tuhan luar biasa Bu. Karena apa? Karena waktu saya tes penilaian akhir semester, aku bisa dan aku yakin nilaiku bagus. Wah, luar biasa. Ada juga anak-anak yang mengatakan, aku punya adik Bu, adikku sakit. Waktu aku berdoa, aku minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan adikku, dan adikku sembuh. Wow, itu juga penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terus mungkin ada juga anak-anak yang berpikir begini, waktu pandemi ini Bu, ada di antara keluarga kami yang sakit dan Tuhan sembuhkan. Itulah penyertaan Tuhan. Betul anak-anak. Ada juga yang berpikir bahwa masa pandemi ini gak bisa kemana-mana Bu. Walaupun bisa, tapi masih terbatas. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan masih ada, memberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Yeay, luar biasa. Ada juga yang mengatakan, Bu, aku bersyukur karena aku disertai Tuhan. Walaupun tidak bisa beribadah komisi anak secara langsung, tetapi aku bisa mengikuti lewat Zoom, bisa juga mengikuti lewat live streaming, bisa tetap setia walaupun di tengah-tengah keluarga ada masalah ya, ada pergumulan. Mungkin ada papa atau mamanya yang mengalami pemutusan hubungan kerja, kehilangan pekerjaan, tetapi Tuhan Yesus luar biasa ya memberkati anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal 1 dan 2. Yuk kita buka bersama. Siapa ya di sini yang sudah bawa Alkitabnya? Yuk dibuka bersama yuk. Mana ya? Keluaran itu adalah kitab kedua dalam Perjanjian Lama. Sudah ketemu atau belum? Sudah? Bisa hitung ya? 1, 2, 3. Sudah ketemu semua? Keluaran 1. Kalau dalam LAI di situ diberi judul
orang Israel ditindas di Mesir. Kemudian pasal yang kedua di situ disebutkan bahwa Musa dilahirkan di Mesir. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tuh anak-anak lihat nggak gambar apa ya itu ya? Itu benar. Itu gambar piramid. Piramid itu bangunan yang terkenal di mana sih? Ada yang tahu nggak? Di Indonesia? No. Di mana? Di Paris? Bukan. Di mana ya piramid itu? Ya benar, itu ada di Mesir. Dan anak-anak lihat di sekitar piramid itu banyak sekali rumah-rumah penduduk. Anak-anak ingat ada orang Israel yang menjadi pemimpin di tanah Mesir. Siapakah itu? Yusuf, benar sekali. Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin kedua, sehingga pada waktu itu dia membawa orang tuanya beserta dengan saudara-saudaranya, jumlahnya semuanya 70 orang. Dan luar biasa, Allah menyertai sehingga mereka berkembang biak, bertambah banyak. Tetapi penambahan mereka ini menjadi sebuah ketakutan bagi Firaun yang baru. Firaun ini anak-anak tidak pernah mendengarkan tentang kisah Yusuf yang menolong orang-orang Mesir terbebas dari kelaparan selama 7 tahun dan bangsa-bangsa lainnya. Sehingga ketika dia melihat orang Israel yang semakin banyak jumlahnya, dia mengatur strategi sedemikian rupa. Dia memikirkan cara bagaimana ya supaya orang Israel ini bisa dikalahkan, supaya orang Israel ini tidak kerasan merasa tersiksa di tanah Mesir karena mereka bukan orang asli. Jadi seperti kita ya di sekarang di tempat ini, ada yang dari Medan, ada yang dari Nias, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya datang ke Jepara. Jadi orang Israel pada waktu itu seperti pendatang karena mereka dari tanah Kanaan pergi ke tempat yakni ke Mesir untuk menyelamatkan hidup mereka dari kelaparan. Jadi pada waktu itu Firaun bersama dengan para pegawainya berpikir bagaimana ya caranya untuk menekan orang Israel. Akhirnya ada satu keputusan, orang Israel harus ditindas, diberi pekerjaan yang sangat berat, membuat batu bata untuk membangun bangunan-bangunan yang penting di tanah Mesir. Wah, tidak sedikit orang-orang Israel dianiaya. Mereka dipaksa bekerja tanpa bayaran. Mereka disia-siakan. Mereka dibuat tidak nyaman hidupnya supaya mereka tidak memberontak dan kemudian mengalahkan orang Mesir. Wah, kasihan ya anak-anak. Tapi tahu nggak? Apakah dengan penindasan, dengan penganiayaan itu orang Israel semakin sedikit? Justru karena penyertaan Tuhan, orang Israel semakin bertambah banyak. Jadi Firaun semakin takut. Itu bagaimana ya? Orang Israel sudah ditekan, sudah diberi masalah, sudah dianiaya, sudah diberi pekerjaan yang berat, tapi ternyata jumlah mereka semakin banyak. Salah satunya ada bapak bernama Amram. Dia juga yang adalah keturunan Lewi pada waktu itu. Dia menjalani kerja rodi atau kerja paksa yang diharuskan oleh orang Mesir bagi orang Israel. Jadi kalau seseorang tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Firaun, maka mereka pasti akan mendapatkan hukuman, dipukul, ditendang, dihina, dimaki-maki. Dan kemudian ternyata hal ini tidak mengurangi jumlah orang Israel. Akhirnya mereka berpikir, mereka memerintahkan kepada bidan. Ada yang tahu bidan? Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang membantu ibu-ibu yang untuk melahirkan, ya. Jadi bidan pada waktu itu ada 2 orang. Yuk kita lihat ya, bidannya namanya siapa ya? Bidan itu bernama Sifra dan Pua. Ayat 15 ya dari pasal yang pertama. Sifra dan Pua, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka diperintahkan untuk kalau membantu wanita Israel melahirkan, kalau didapati bahwa anak itu adalah laki-laki, harus dibunuh, jangan biarkan hidup.
Tapi karena Shifra dan Puah ini adalah orang yang takut akan Tuhan, maka mereka taat. Mereka tidak mau membunuh dan mereka katakan kepada Firaun, maaf tuanku, orang Israel adalah wanita-wanita yang kuat, sehingga ketika sebelum saya datang mereka sudah melahirkan sendiri dan tidak mungkin kami bunuh bayi yang sudah mereka lahirkan. Akhirnya ini juga menjadi pergumulan bagi Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Karena apa? Pada waktu itu mereka punya anak bayi. Lucu ya, punya adik bayi ya. Tapi kelucuan ini, wah, ditanggapi dengan kesedihan yang begitu mendalam. Karena apa? Ketika tidak berhasil pembunuhan bayi-bayi yang lahir laki-laki pada waktu itu, maka Firaun melangkah ke langkah berikutnya, yakni menyuruh semua pegawainya, prajurit-prajuritnya untuk melemparkan anak laki-laki ke Sungai Nil. Kemudian Bapak Amram, Ibu Yokebed, Kakak Maryam, dan Kakak Harun, mereka bersama-sama berpikir bagaimana ya caranya supaya adik bayi ini terselamatkan, tidak mati karena dibuang di Sungai Nil. Mereka menyiapkan sebuah peti yang terbuat dari pandan, tetapi kemudian diolesi bagian luarnya dengan ter gala-gala. Kalau kita tahu sekarang itu aspal. Jadi ter gala-gala itu akan melapisi peti pandan itu. Ketika nanti kena air, maka air tidak bisa masuk ke dalam peti pandan tersebut. Dengan sedih hati mereka harus memikirkan adik bayi ini harus berpisah dengan mereka. Karena apa? Kalau tidak, meskipun mereka sudah menyembunyikan selama 3 bulan, pasti nanti akan ketahuan oleh pemerintahan Firaun. Jadi mereka berpikir sedemikian rupa sehingga mereka menyiapkan hatinya untuk berpisah dengan adik bayi. Ada yang mau berpisah dengan saudaranya? Ada? Nggak mau ya? Pasti sedih ya. Kalau ditinggal pergi papanya lama, mamanya lama, atau kakaknya lama, pasti sedih ya. Demikian juga yang dialami oleh Bapak Amram, kemudian Ibu Yokebed, kemudian Kakak Maryam, dan juga Kakak Harun. Jadi setelah itu anak-anak, Ibu Yokebed bersama dengan Kakak Maryam, dia membawa peti pandan yang berisi adik bayi tadi ke Sungai Nil. Mereka tidak membuang adik bayi langsung supaya mati, tidak di Sungai Nil, tetapi mereka meletakkan adik bayi itu di sebuah peti pandan dan mereka mau membawa adik bayi ini di sungai supaya hanyut. Harapannya siapapun nanti yang bisa menemukan adik bayi ini, maka adik bayi bisa dipelihara. Dia berjalan semakin jauh di Sungai Nil. Tetapi luar biasa loh, kakaknya yakni Kakak Maryam, dia mengikuti perjalanan peti pandan itu yang membawa adik bayi, dan dia memperhatikan dengan betul sampai di mana ya peti pandan itu. Dia sebenarnya tidak mau berpisah dengan adik bayinya. Dia sedih karena dia punya adik yang lucu, tetapi harus berpisah dengan adik bayinya. Nah, ternyata peti itu ditemukan oleh putri Firaun yang sedang mandi di Sungai Nil. Wah, kok bisa ya? Itulah penyertaan Tuhan. Nyata ya, Musa yang diberi nama tadi ya, Musa oleh putri Firaun, karena dia memberi nama adik bayi itu, dia tahu bahwa dia mengangkatnya dari air, dia mendapatkan dari Sungai Nil, maka diberi nama Musa. Terus putri Firaun ini mengatakan ini pasti anaknya orang Israel. Mereka pasti takut dengan ancaman Raja Firaun. Sekarang aku akan ambil dia sebagai anakku. Aku akan merawat dia seperti anakku sendiri yang nanti akan kubesarkan di kerajaan Mesir. Tapi tentu ini bukan tanpa halangan anak-anak. Karena untuk memasukkan atau mengadopsi orang Israel masuk ke dalam kerajaan Firaun itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak mudah. Tapi
Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, tentu manusia biasa tidak akan bisa. Firaun bisa saja langsung mengambil keputusan membunuh anak itu. Tetapi karena penyertaan Tuhan itu, Musa akhirnya diambil oleh putri Firaun. Karena kakak Maryam dari tadi memperhatikan, sehingga dia memberanikan diri untuk keluar dan mengatakan, menawarkan kepada putri Firaun, "Putri Firaun yang mulia, perkenankan saya, kalau tuanku berkenan, aku bisa mencarikan inang pengasuh yang bisa menyusui bayi tersebut. Kalau tuan putri berkenan." Apakah kira-kira putri Firaun akan menolak? Bisa saja menolak ya, karena banyak hal. Ini kan sudah ditemukan oleh dia, tapi putri Firaun juga pasti akan berpikir dia perlu adaptasi supaya bayi ini juga tetap mendapatkan asupan gizi dari air susu, kemudian tidak terancam ketika dalam kerajaan untuk dibunuh oleh Firaun, begitu. Jadi akhirnya dia memutuskan, ya saya mau. Dan luar biasa loh anak-anak, karena tadi yang membawa adalah Miriam, maka adik bayi ini kembali ke keluarga Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Wah, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, pasti adik bayi yang bernama Musa ini tidak akan pernah bisa kembali ke tengah-tengah keluarganya. Kenapa ya? Karena Tuhan mempunyai rencana yang besar melalui Musa yang akan diutus bagi orang Israel untuk membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman hari ini? Apa ya? Apakah kita mau berenang? Oh tidak. Kita belajar satu. Allah sangat mengasihi, menyertai Musa dan bangsa Israel. Allah juga selalu ada dan menyertai, hadir untuk kamu dan saya. Yang kedua, Allah menyiapkan segala yang baik untuk kita. Oleh sebab itu, hal yang ketiga, selalu bersyukur ya untuk segala hal. Nah, Bu Syan punya kuis nih. Nih lihat, ada 2 gambar. Coba perhatikan 2 gambar ini. Oke. Sudah perhatikan. Di situ ada 3 perbedaan. Oke? Silakan dicari di mana ya perbedaannya. Tik-tak. Sudah ketemu belum? Di manakah 3 perbedaannya? Di mana ya? Di manakah perbedaannya? Sudah ketemu? Sudah? Anak-anak yang kelas besar sudah ketemu belum? 3 perbedaannya. Gampang banget, cuma 3 perbedaan. Anak-anak yang kelas tengah sudah nemu? Hebat. Diam dulu ya. Adik-adik kecil, kelas kecil sudah ketemu belum? Kalau belum ya bantu papa mama bantu. Ayah mana ya perbedaannya? Adik-adik batita, ayo papa mama bantu ya temukan 3 perbedaannya. Sudah ketemu? Sudah? Ayo kita cocokkan. Ini dia jawabannya. Oke. Tuhan memberkati kita. Ingat bahwa Allah mengasihi saya dan kamu. Terus mempercayai bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik. Selalu bersyukur dalam segala. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan menolong kami dalam merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk sungguh yakin bahwa Allah sangat mengasihi kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang terus akan memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau akan menolong, penyertaan-Mu nyata. Walau dalam permasalahan apapun yang dialami oleh anak-Mu dan keluarga, biarlah setiap anak-anak-Mu tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ajar kami untuk selalu bersyukur untuk segala hal. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang luar biasa, hari ini tadi kita sudah mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan.
Bu Heni dan juga Tante Leoni pasti tadi tahu ya. Ternyata kita punya Tuhan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Pemeliharaannya itu sungguh sempurna. Ya, dan nyata ya Bu I, enggak hanya janji-janji. Hari ini kita belajar dari tokoh Musa. Jadi bayi Musa yang seharusnya waktu itu ikut mati bersama dengan bayi-bayi yang lain, dia selamat karena kuasa Tuhan. Wah, Karena campur tangan Tuhan. Bahkan Musa dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk juga menyelamatkan bangsa Israel. Iya, betul Wah, sekali. pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Iya. Nah, anak-anak, sebagai respon kita untuk mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita akan menaikkan sebuah pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulangi ya. Lebih semangat. Ayo berdiri ya, berdiri semua anak. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa namanya? Yesus. Ya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mau sebut lagi ya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, anak-anak, tidak terasa ya kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi ini. Ya, kita akan meminta pujian untuk membawa dalam doa penutup dan juga doa berkat. Setelah itu anak-anak kita nyanyikan bersama Bapa terima kasih. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk bersama-sama kita berdoa, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, dan melanjutkan aktivitas kita. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai ibadah kami. Bawalah kami untuk terus menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kami, dan penyertaan-Mu itu nyata, bukan hanya sekedar perkataan. Kami berdoa supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam setiap hari. Berkati anak-anak-Mu dari batita, balita, untuk PAUD, SD, TK. Kami berdoa supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu juga keluarga. Berkati Papa Mama,
saudara-saudara yang bersama-sama, biarlah Tuhan terus menyertai, melingkupi, memelihara kami. Dan saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, Tuhan yang akan tolong jamah memberikan kesembuhan. Tuhan, kami percaya bahwa ada kesempatan yang Tuhan akan berikan kepada kami, sehingga suatu waktu kami bisa kembali beribadah, bertemu dalam satu ruangan untuk bersukacita bersama. Kami rindu supaya corona ini segera berlalu, sehingga kami bisa menjalankan aktivitas kami secara normal. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kami anak-anak Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Anak-anak boleh melanjutkan aktivitas kembali. Sampai ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.